Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit, kita doakan yuk sama-sama, semoga lekas sembuh ya, dan bisa belajar seperti biasa dengan keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, masih bersama Ustazah di sini ya. Tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan ketiga untuk bab 3 di alat pencernaan manusia. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak, kalian pernah nggak merasakan sakit perut? Pasti pernah ya, Ustazah juga pernah merasakan sakit perut. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kalian bisa sakit perut? Ya, bisa karena dengan makanan yang tidak bersih ya, karena jajan sembarangan, itu akan mengakibatkan kita sakit perut dan biasanya itu diare ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang gangguan ya pada organ pencernaan manusia. Salah satunya tadi yang sudah kita bahas di awal, yaitu diare. Baik, kita simak bersama ya materi berikutnya. Baik anak-anak, kita simak dulu ya tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan macam-macam penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara memelihara kesehatan alat pencernaan manusia. Baik, kita akan bahas materi yang pertama, yaitu gangguan pada organ pencernaan manusia. Ada apa saja? Ada sakit mah, kemudian ada sembelit atau konstipasi, ada diare, ada tifus, ada apendisitis, dan jaundice. Kita bahas 6 saja di sini ya, sebenarnya masih banyak yang lain. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang sakit mah. Penyakit ini disebabkan oleh meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh stres dan pola makan yang tidak teratur. Berikutnya ada sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah penyakit susah buang air besar. Sembelit disebabkan terlalu lama menahan buang air besar sehingga feses atau kotoran menjadi keras. Oleh karena itu, makanlah makanan yang berserat serta minum air paling sedikit 8 gelas per hari. Selanjutnya adalah diare. Diare merupakan gangguan saluran pencernaan dengan gejala buang air besar yang terlalu sering dengan feses yang cair. Diare biasanya disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Ketika diare, dianjurkan untuk minum cairan oralit agar tubuh tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Berikutnya, tifus. Tifus adalah penyakit yang disebabkan karena peradangan pada usus yang disebabkan karena infeksi bakteri. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam naik turun, nafsu makan berkurang, mual, muntah, dan sakit kepala. Oke, baik. Berikutnya adalah apendisitis ya. Penyakit pada alat pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Apendisitis terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak dan tidak bisa keluar dari umbai cacing, sehingga lama-lama umbai cacing akan busuk dan akan menimbulkan peradangan di usus buntu. Jika umbai cacing tidak dibuang, maka lama-kelamaan akan pecah. Bila gangguan pada umbai cacing ini tidak segera ditangani dengan baik, dapat menyebabkan kematian. Baik, lanjut berikutnya. Jaundice. Jaundice atau yang dikenal sebagai penyakit kuning adalah gangguan yang menyerang sistem pencernaan di hati. Gangguan ini dapat menyebabkan tubuh mengalami kelebihan zat bilirubin. Apabila liver atau organ hati rusak,
bilirubin bisa bocor dan akan masuk ke dalam jaringan tubuh yang lain. Inilah yang kadang menyebabkan kulit dan bagian putih mata penderita jaundice berwarna kekuningan. Kita lihat gambarnya ya. Ini adalah penyakit jaundice ya, untuk bayi dan orang dewasa. Kemudian ini adalah gambar appendicitis ya, perhatikan usus buntu yang normal. Kemudian yang di sebelahnya adalah usus buntu yang terkena radang. Jadi dia bengkak ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi yang berikutnya, cara memelihara kesehatan alat pencernaan manusia. Yang pertama, membiasakan makan secara teratur dan minum air putih paling sedikit 8 gelas per hari. Yang kedua adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan ya, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang keempat, membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Dan yang kelima, hindari jajan sembarangan, makanlah makanan yang terjamin kebersihannya. Baik anak-anak, kita simpulkan yuk materi kita hari ini, yaitu yang pertama, kita tadi sudah bahas tentang gangguan pada organ pencernaan, yaitu ada sakit MAH yang mana disebabkan karena stres dan pola makan yang tidak teratur. Kemudian ada sembelit atau konstipasi, itu disebabkan karena terlalu lama menahan buang air besar dan kurang makanan yang berserat. Ada diare, diare ini disebabkan karena kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian ada appendicitis, ini karena umbai cacing tadi mengalami peradangan ya, sehingga mengalami pembengkakan. Tifus disebabkan karena usus mengalami peradangan, ini biasanya karena bakteri ya. Baik, lanjut di cara memelihara kesehatan alat pencernaan manusia. Yang pertama, makan secara teratur dan minum air 8 gelas per hari. Kemudian, makan makanan yang bergizi seimbang. Berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Hindari jajan sembarangan. Semoga anak-anak paham ya untuk materi hari ini. Baik anak-anak, untuk yang terakhir di sini ada ukhrawi. Sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan jika kamu memakan segala yang kamu inginkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya tidak boleh ya kita makan yang berlebih-lebihan. Makanlah secukupnya dan berhentilah sebelum kenyang. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.